Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan hari ini kita akan memulai aktivitas kita hari ini dengan pembacaan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penjagaanmu dalam istirahat kami di sepanjang malam hari tadi. Dan di pagi hari ini kami merasakan syukur atas karuniamu dan kebaikanmu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas diri kami, supaya hari ini, sepanjang hari ini kami melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih sahabat GKPS TV, hari ini sapaan firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin tidak terlalu asing dengan ayat ini karena ayat ini adalah berbicara tentang hukum Taurat Tuhan yang kedua. Jadi mungkin sekarang banyak dari kita yang lupa, banyak dari kita yang mungkin tidak hafal 10 hukum Taurat. Tapi baik kita fokus kepada Taurat yang kedua hari ini. Apa sih yang menjadi penekanan utama dari ayat keempat dari pasal 20 ini dan di hukum Taurat yang kedua ini? Penekanan utamanya adalah pada saat itu bangsa Israel masih terbawa dalam tradisi dan budaya. Mereka percaya bahwasanya di dalam patung yang mereka sembah ada dewa ataupun ada sesuatu yang sangat luar biasa, tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran mereka dan bisa menjawab doa-doa mereka. Itu menjadi tradisi dan budaya yang terus masih mereka jalani dalam kehidupan mereka sebelum mereka mengenal Tuhan. Dan bahkan setelah mereka mengenal Tuhan pun, mereka masih terbiasa dengan perilaku-perilaku itu. Mungkin kita, orang-orang Batak mungkin percaya terhadap animisme, dinamisme, menyembah pohon besar, menyembah batu besar. Nah, tapi hari ini kita mau menjelaskan, mau melihat lagi lebih dalam lagi bahwasanya apa yang dimaksudkan Tuhan pada saat dia mengeluarkan hukum Taurat yang kedua ini, menyuratkan hukum Taurat kedua ini. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun. Dalam dewasa ini, dalam waktu-waktu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita yang membuat patung yang mungkin bentuknya berbeda dengan patung yang dibuat oleh bangsa Israel. Mungkin patung yang sekarang kita bentuk adalah, ataupun yang kita puja-puja dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ambisi kita. Atau juga pekerjaan kita yang membuat kita terlalu fokus terhadap pekerjaan, kita lupa terhadap Tuhan. Ataupun mungkin budaya kita. Kita membuat budaya itu menjadi nomor satu dibandingkan dengan nilai rohani. Ataupun kehidupan bergereja kita, kehidupan rohani kita. Dan kemudian ada ego diri. Ataupun mungkin banyak dari kita yang fokus melayani, akhirnya kita terperanjat di dalam pelayanan itu, tapi kita tidak melakukan segala sesuatu yang berkehendak dengan kebaikan Tuhan. Ataupun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus menjadi hal yang kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita mungkin kadang tidak sadar bahwasanya kita sudah membuat patung-patung yang kita sembah, patung-patung yang kita buat menjadi hal yang utama dibandingkan dengan Tuhan kita. Kalau di masa dulu, bangsa Israel membuat pembelaan. Mereka mengatakan bahwasanya membuat patung dan mereka mengatakan, oh ini adalah representasi dari Allah. Ataupun mungkin kadang kita merasakan bahwasanya kita membuat segala sesuatu, habis waktu kita dalam pekerjaan, fokus kita terhadap anak-anak, fokus kita terhadap bisnis kita dan usaha kita, dan akhirnya kita menomorduakan Tuhan. Atau mungkin bahkan kita sering sekali berspekulasi melakukan sesuatu untuk Allah, tapi ternyata untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita aktif di pelayanan, ataupun mungkin kita menunjukkan kebaikan di luar dengan citra yang baik, tapi ternyata di dalam hati kita rapuh dan bahkan ternyata banyak kebohongan di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tersurat dalam Roma 1 ayat 22 dan 23, dikatakan demikian. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Sekarang dewasa ini, saudara terkasih sahabat GKPS TV, kita harus berhati-hati. Bagaimana kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita.
bukan kepada patung-patung yang dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk ego diri, dalam bentuk ambisi, dalam bentuk-bentuk yang lain. Mari kita hari ini memberikan waktu kita, memberikan diri kita, fokus kita kepada Tuhan saja, tidak kepada hal-hal yang lain, tapi Tuhan yang menjadi prioritas dan Tuhan yang berada di atas segalanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali tentang hukum Taurat yang kedua yang telah Kau berikan kepada umat-Mu, kepada kami. Bahwasanya kami tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun, dalam bentuk apapun. Walaupun terkadang Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering sekali dalam keadaan tidak sadar membuat patung-patung itu sendiri dan akhirnya membuat patung itu menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kami dan melupakan Tuhan dan menomorduakan Tuhan. Biarlah kali ini, di hari ini, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala pemahaman kami tentang firman Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwasanya kami harus memberikan diri kami, fokus diri kami kepada Tuhan dan tidak kepada patung-patung yang kami buat sendiri untuk diri kami sendiri. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah